Hai buluk lovers. Apa jadinya ya jika seorang gadis cantik yang baru ditinggal mati kedua orang tuanya tinggal sama orang yang kelakuannya kayak garong? Pastinya kasihan banget kan? Tapi itulah yang terjadi sama Ruby, tokoh utama dalam film cerita The Glass House. Film yang disutradarai Daniel Sachheim dan naskahnya ditulis oleh Wesley Strick ini rilis tahun 2001 dan diperankan oleh Diane Lane, Leigh Sobieski, Stellan Skarsgård, dan Katie Baker. Namun sebelum Mince mulai ceritanya, kalian klik dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak sampai ketinggalan sama cerita-cerita lainnya. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Cerita dimulai dari Ruby dan teman-temannya mengakhiri akhir pekannya dengan cara menonton sebuah film sadis di bioskop. Besoknya, Ruby sarapan bersama adik dan orang tuanya. Orang tua Ruby lalu memberitahu Ruby dan adiknya yang bernama Red jika mereka mau pergi untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Ruby pun jadi senang karena bisa pergi bersama teman-temannya. Ruby dan teman-temannya pun lalu menghabiskan malam bersama sambil merokok dan ngebut-ngebutan di jalan. Setelah puas, Ruby pulang ke rumah dan melihat mobil polisi parkir depan rumahnya. Ruby mengira orang tuanya memanggil polisi karena menganggap dia hilang. Namun polisi ternyata datang untuk mengabarkan kematian orang tuanya yang mengalami kecelakaan mobil. Ruby jadi syok dan langsung pingsan. Upacara pemakaman di gereja pun dilakukan. Semua kerabat datang, termasuk paman Ruby serta Terry dan istrinya Erin, tetangganya yang juga rekan kerja orang tua Ruby. Red pun lalu menyampaikan kata-kata perpisahan untuk orang tuanya. Namun karena tidak kuat menahan sedih, Red malah menangis. Terry dan Erin pun jadi prihatin dan langsung berusaha menghibur Red. Selesai acara pemakaman, Ruby ditemui pengacara yang bernama Begleiter. Si pengacara itu lalu mengatakan soal harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya Ruby. Namun Ruby belum terlalu mempercayai pengacara itu. Begleiter pun memberikan kartu nama. Saat itu Terry dan Erin datang. Pengacara itu pun lalu pergi. Terry dan Erin ternyata mendapatkan hak asuh anak jika kelak mereka meninggal. Rumah orang tua Ruby pun dijual. Ruby dan Red lalu pindah ke rumahnya Terry dan Erin yang ada di Malibu. Rumah itu mewah karena sebagian besar bangunannya terbuat dari kaca. Ruby dan Red pun jadi terkagum-kagum melihat indahnya rumah mewah kaca itu. Tapi Ruby dan Red gak senang karena mereka harus tidur dalam satu kamar tidur yang kecil. Besoknya sepulang dari sekolah, mereka mendapat hadiah. Red mendapat PlayStation dan Ruby mendapat baju baru. Red pun jadi senang. Malamnya Ruby terbangun dari tidurnya karena memimpikan ibunya. Ruby pun lalu pergi berenang. Saat lagi asik-asiknya berenang, Terry tiba-tiba datang dan memperhatikan kemolekan tubuhnya. Ruby tentu saja kaget dan langsung keluar dari kolam renang. Namun Terry lalu bilang jika dia hanya memeriksa sekeliling rumah. Terry pun lalu ambil handuk buat Ruby dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Suatu hari Ruby melihat pertengkaran Terry dan Erin. Ruby pun jadi heran dan mulai curiga ada yang tidak beres. Terry pun lalu mengajak Ruby makan malam di sebuah restoran. Sambil kemudian mengenang perkenalan Terry dengan orang tua Ruby ketika masih bertetangga di kota kelahiran Ruby. Terry pun lalu cerita bagaimana tidak bahagianya kehidupan pernikahannya dengan Erin. Ruby yang merasa canggung, mengajaknya pulang karena sudah terlalu malam. Terry menyetir ugal-ugalan malam itu. Ruby pun jadi cemas. Terlebih ketika Terry tiba-tiba menghentikan mobilnya. Namun Terry ternyata hanya memasangkan sabuk pengaman. Sampai di rumah, Ruby melihat Erin yang sudah pingsan karena memakai obat-obatan.
Ruby pun jadi kaget dan menyadari jika dia dan adiknya tinggal sama orang-orang yang tidak baik. Ruby pun lalu menemui Begleiter dan menceritakan semua kejadian yang dialaminya di rumah kaca. Tapi Begleiter ternyata tidak bisa membantu dan malah menyuruh mereka bertahan di sana. Karena kalau tidak, mereka terpaksa harus diurus oleh negara. Tapi akhirnya Begleiter berkata akan mencoba membantu. Dia juga mengatakan kalau warisan mereka mencapai 4 juta dolar. Setelah makan malam, Terry dan Erin bicara kepada Ruby dan menjelaskan kalau Erin tidak sedang memakai narkoba malam itu, tapi karena dia menderita diabetes. Dan Terry tidak bermaksud membuatnya tidak nyaman. Dan mereka meminta maaf padanya. Keesokan harinya Ruby mampir ke kantor Terry untuk pulang bersama. Dia disuruh menunggu sebentar dan tanpa sengaja mencuri dengar kalau Terry sepertinya sedang terlibat hutang dengan orang yang berbahaya. Ruby pun jadi cemas dan pergi ke gudang mobil yang ada di perusahaan Terry. Saat itu Ruby tidak sengaja malah melihat mobil yang dipakai orang tuanya ketika kecelakaan. Ruby pun jadi makin curiga ada yang tidak beres dengan orang-orang yang kini menjadi orang tua asuhnya. Mencari tahu tentang kecelakaan yang menimpa orang tuanya. Dia membaca kalau orang tuanya tewas dalam mobil BMW. Ruby heran karena mobil orang tuanya adalah Saab. Ruby pun lalu mengirim email ke Begleiter untuk menanyakannya. Malam itu Ruby ketiduran dan tidak sempat menyelesaikan tugas esainya. Tapi ketika dia terbangun, dia melihat kalau tugasnya susah diselesaikan oleh Terry. Siang itu, Nancy, seorang petugas sosial menemuinya di sekolah dan mengatakan akan membantu masalahnya. Ruby yang merasa serba salah tidak bisa berbuat apa-apa. Nancy datang ke rumah keluarga Glass dan menemukan kebalikan dari semua yang sudah Ruby katakan. Mereka mengatakan kalau masing-masing anak memiliki kamarnya sendiri. Ketika Terry dan Erin mengantarkan Nancy, tanpa sengaja Ruby menemukan surat-surat yang ditujukan untuk Ruby di tempat sampah. Termasuk kartu pos dari paman Jake. Ruby berhasil merobek bagian alamatnya dan menyimpannya. Malam itu kembali mendapat ancaman dari mafia yang memberinya hutang. Ruby mencuri dengar dan mengetahui kalau Terry ternyata berniat mengambil harta warisan mereka untuk melunasi hutangnya. Merasa dirinya makin terancam, Ruby lalu mengambil kunci mobil Terry dan mengajak Red kabur. Dengan takut-takut Ruby mengendarai mobil Terry dan membuka bagasi lalu menerobos gerbang depan. Namun di tengah jalan mereka dihentikan polisi karena ada tanah longsong. Ruby dan Red pun jadi kebingungan. Tak lama Terry yang mengejar mereka muncul. Terry pun langsung mengajak Ruby dan Red kembali ke rumahnya. Di perjalanan Ruby lalu membicarakan soal kecelakaan orang tuanya yang sudah direncanakan Terry untuk menguasai hartanya. Namun Terry malah marah dan sesampainya di rumah langsung menyeret Ruby masuk ke dalam rumah. Ruby berontak dan mau kabur. Namun Terry berhasil menangkapnya dan kembali menyeretnya masuk ke dalam rumah. Ruby terus berontak. Namun Erin lalu menyuntikkan obat penenang ke tubuh Ruby hingga membuat Ruby jatuh pingsan. Terry dan Erin bertengkar malam itu. Erin menyalahkan Terry karena meminjam uang dari Lintah darat sementara Terry menyalahkannya karena memakai obat-obatan terlarang. Erin yang depresi akhirnya bunuh diri karena overdosis sambil menonton video masa kecil Ruby. Sambil terhuyung-huyung dia berjalan ke kamar Ruby dan memeluknya. Besoknya Ruby menemukan Erin tewas di sampingnya.
Ruby jadi shock dan langsung pergi. Tak lama Terry datang dan melihat mayat Erin. Terry juga jadi shock. Terry langsung mencari Ruby dan Red. Tapi Ruby dan Red menyembunyikan diri. Ruby berhasil menelepon lintah darat kemarin dengan menyamar sebagai Erin dan menyuruh mereka datang untuk menjemput uangnya. Tapi Terry berhasil menangkap mereka berdua dan mengurungnya di basement. Ruby menemukan lubang ventilasi dan mencoba membukanya agar bisa melarikan diri. Sementara itu Terry yang sudah menyabotase mobilnya lalu pura-pura tidur. Tak lama Red masuk ke rumah untuk mencuri kunci mobil. Terry pun jadi tersenyum simpul dan berharap Ruby dan Red mati karena kecelakaan biar harta yang ditinggalkan orang tua mereka benar-benar jatuh kepadanya. Namun saat Ruby dan Red mau kabur, Begleiter datang. Dia menanyakan di mana Erin. Terry kaget dan jadi bete. Terry pun lalu bilang Erin sedang di rumah sakit. Dan anak-anak sedang kursus piano. Di saat yang sama lintah darat yang ditelepon Ruby datang untuk menagih hutangnya Terry. Terry yang belum mendapatkan harta warisan peninggalan orang tua Ruby jadi kebingungan. Begleiter yang tidak ingin ikut campur lalu pergi. Namun lintah darat keburu membunuhnya dan langsung membungkam mulutnya Terry dengan plasters. Ruby dan Red pun jadi shock dan langsung sembunyi. Sementara itu lintah darat lalu membawa Terry pergi pakai mobil yang sudah disabotasenya. Terry makin bingung dan ketakutan. Sementara lintah darat kaget begitu menyadari rem mobilnya Terry ternyata blong. Mereka pun berusaha mengendalikan. Namun mobil mereka malah mengalami kecelakaan dan menabrak pembatas jalan. Ruby dan Red berjalan kaki meninggalkan rumah itu dan bertemu dengan mobil patroli polisi di jalan. Mereka mendapat tumpangan keluar kota. Di perjalanan mereka melihat mobil Terry yang terguling menabrak pembatas jalan. Polisi itu keluar untuk mengecek dan menyuruh Ruby dan Red menunggu di dalam mobil. Ternyata Terry berhasil selamat dari kecelakaan itu dan memukul si polisi. Terry lalu jalan menuju ke mobil polisi tempat Ruby dan Red berada. Ruby dan Red tentu saja kaget dan jadi cemas. Ruby pun lalu pindah ke bangku kemudi dan langsung menabrak Terry yang mau menembaknya. Terry pun akhirnya mati. Ruby dan Red pun lalu pergi ke makam orang tuanya. Di sana ternyata ada paman mereka. Ruby dan Red pun akhirnya diasuh oleh paman Jake dan tinggal di rumahnya di Chicago. Dan cerita pun akhirnya tamat. Makasih banyak buat yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe ya biar kalian nggak ketinggalan sama cerita lainnya.